lagi dengan aku hari ini. Aku mau bikin video mengenai reaksi terhadap klarifikasi videonya Pak BTP yang sedang ramai nih belakangan ini. Di situ Pak BTP buat video klarifikasi mengenai hubungannya dengan PND ya, dia menyebutnya PND. Di situ mengatakan bahwasanya mereka itu mendapatkan tuduhan-tuduhan terus dan di situ dia mengklarifikasi bahwasanya jangan menyalahkan PND, tapi salahkanlah Pak BTP-nya sendiri karena keputusan itu adalah keputusannya. Nah, sedangkan untuk apa yang dialami oleh Pak BTP dan juga si PND ini istilahnya tuh apa ya, kalau menurut saya sih manusiawi, karena istilahnya mungkin ini bukanlah sesuatu yang direncanakan. Seperti Pak BTP sendiri yang mengalami perpisahan dalam rumah tangganya begitu kan. Kalau orang awam kan mungkin fans-fansnya banyak yang kecewa, istilahnya apa ya, tadinya banyak apa ya, harapan dan juga ekspektasi terhadap Pak BTP sendiri. Mungkin setelah beliau bebas, orang-orang mengharapkan beliau bisa berkiprah kembali di pemerintahan dan juga bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan juga bisa rujuk dengan Ibu Vero gitu ya. Mungkin itu harapan sebagian besar orang lah, dan juga para fans beliau yang tidak sedikit begitu kan. Bahkan fansnya itu bisa dibilang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan dari video-video yang kemarin-kemarin juga di-upload, saya membaca komentar-komentar itu banyak sekali yang berasal dari berbagai daerah, bukan cuma di Jabodetabek mungkin begitu ya. Nah, untuk klarifikasi beliau merasa terganggu dengan omongan-omongan, tuduhan-tuduhan orang-orang ke beliau dan juga PND yang mungkin menurut beliau tuh udah negatif ya, mengganggu sekali begitu. Kalau menurut saya sih ya itu wajar aja. Beliau merasa terganggu karena memang kehidupan pribadinya beliau gitu loh. Cuman karena memang beliau itu istilahnya bukan orang biasa ya, maksudnya karena beliau itu dikenal banyak orang. Jadi begitu ada masalah sedikit atau ada apapun yang beliau lakukan, baik itu kehidupan pribadinya, rumah tangga, atau mungkin kegiatan pekerjaan, mungkin sosial, apapun itu benar-benar pasti menarik perhatian banyak orang. Seperti halnya artis-artis juga kan gitu loh, karena mereka udah terkenal, banyak orang yang mengikuti, mungkin para fans, para haters, apapun yang mereka lakukan, baik itu hal yang baik atau yang mungkin kurang baik, itu pasti akan jadi perhatian banyak orang. Itu pasti akan jadi istilahnya itu menarik minat publik banget, apapun itu yang mereka lakukan. Sedangkan saya sendiri tuh, saya juga ngefans waktu beliau menjabat sebagai wakil gubernur dan juga gubernur di DKI Jakarta. Terus terang banyak perubahan yang beliau lakukan karena banyak sanak saudara saya yang tinggal di daerah DKI dan mereka tuh merasakan kinerjanya bagus sekali. Perubahan yang tadinya wilayah mereka tuh banjir menjadi tidak banjir, terus yang tadinya tuh kotor kumuh begitu ya, itu menjadi bersih, rapi gitu kan. Lingkungannya tuh menjadi enak lah, istilahnya lebih enak dibanding sebelumnya. Nah, jadi ya banyaklah kita yang ngefans dengan cara kerja beliau, dengan kinerjanya gitu loh, di luar karakter pribadi ya gitu loh. Jadi kita memandangnya secara profesional, kita ngefans itu karena memang kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan lah di daerah DKI begitu. Dan itu benar-benar yang memberi banyak inspirasi kepada kita lah para fansnya gitu. Nah, kalau untuk mengenai kehidupan pribadi,
saya rasa sih ya manusiawi lah orang mengalami jatuh bangun, karena kehidupan rumah tangga sendiri itu yang bisa merasakan, yang bisa menilai seperti apa pasangan kita, benar-benar merasakan bahagia atau tidaknya itu memang benar-benar yang menjalankan dua orang itu. Kadang-kadang kita sebagai anak aja kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua kita dalam menjalani bahtera rumah tangganya, istilahnya kenyamanannya ataupun istilah itu pengorbanannya. Memang kita tidak bisa benar-benar 100% tahu kalau tidak mengalami, tidak hidup bersama, begitu loh. Nah, kalau untuk kejadian ini kita kan hanya bisa melihat dari luar, dari sisi luarnya saja. Jadi untuk bagi yang kecewa ya, menurut saya itu nggak salah juga gitu loh, karena memang orang-orang besar ekspektasinya, besar harapannya terhadap sosok beliau, terhadap Pak BTP ini. Orang-orang berharap beliau itu bisa bangkit lagi dalam pemerintahan, bisa bekerja lagi, istilah itu untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Terus mengenai keluarganya, orang-orang berharap bisa bangkit lagi juga, bisa berkumpul, bisa memperbaiki lah gitu loh. Nah, itulah mungkin yang membuat para fansnya itu merasa kecewa, istilahnya gitu loh, kecewa. Tapi banyak juga yang memang tetap mendukung karena mereka beranggapan mereka itu ngefansnya adalah dengan kinerjanya, dengan karakter beliau yang positif dalam bekerja, dalam hal mengabdi kepada negara, kepada masyarakat gitu loh. Di luar karakter beliau yang mungkin mungkin kurang sopan menurut sebagian orang gitu kan. Sedangkan menurut orang yang lain mereka senang dengan sosok ketegasannya dan ngomongnya yang ceplas-ceplos begitu. Jadi kalau menurut saya ya mungkin beliau sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjalani kehidupannya, untuk bisa diterima di keluarga ataupun di masyarakat. Mungkin sudah berusaha maksimal, tetapi namanya manusia pasti punya kekurangan, tidak mungkin bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang keluarga sendiri aja, kita kakak beradik atau terhadap orang tua juga, orang tua berharap kepada kita seperti apa, kita juga belum tentu bisa memenuhi apa harapan orang tua kita. Begitu juga dengan kakak beradik, kadang-kadang harapannya apa, yang terjadi apa, begitu loh. Ya manusia memang tidak sempurna. Jadi menurut saya lebih baik sih kita mendoakan saja, mendoakan yang terbaik ya. Kalau kritik dan saran sih menurut saya tidak buruk, istilahnya bisa membangun untuk kelangsungan kehidupan seseorang, tetapi lebih baik sih kita tidak mengeluarkan kata-kata hujatan ya, kata-kata hujatan atau kata-kata yang negatif, karena kata-kata hujatan dan negatif itu sangat sangat bisa berpengaruh terhadap kejiwaan orang perseorangan begitu loh. Jadi ada karakter orang yang mungkin dia tahan terhadap hujatan, hinaan begitu ya. Ada karakter orang yang dia tuh langsung merasa lemah begitu menghadapi hal-hal yang buruk. Jadi kalau menurut saya ya manusiawi lah, orang melakukan kesalahan, orang ada kekurangan. Yang penting kita saling mendoakan saja, menguatkan untuk para fans Pak BTP. Semoga bisa berlapang dada dan lebih menerima ya beginilah keadaan situasinya Pak BTP yang sebelumnya kita lihat mungkin beliau itu sangat strong, istilahnya tuh keluarganya menurut kita sempurna kehidupannya gitu kan, dan ternyata akhirnya seperti ini gitu kan. Inilah sisi kehidupan seseorang yang mungkin pada saat kita lihat
sebelumnya sekian persen dia seperti ini, dan ternyata di pertengahan seperti ini, di ujung lagi kita tidak akan tahu seperti apa. Cukup sekian saja dari saya sih tetap fans beliau, saya tetap berharap, berdoa yang terbaik untuk beliau, semoga bisa lebih baik lagi, tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk menjadi orang yang baik. Orang yang baik mungkin belum tentu benar, tetapi berusaha baik itu tidak buruk menurut saya, untuk bisa memperbaiki diri setiap hari, setiap harinya kita harus berusaha lah gitu, biarpun belum sempurna, yang penting kita sudah berusaha menjadi orang yang baik, menjadi lebih baik, itu saja. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. See you.